وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sautnya keras. Amma ba'du. Wa yahrumu isti'malu ma'il wardi wal adhani fi qamakimid dhahabi wal fiddah wa fil qanani. Wa kadza yahrumu tuzayyinul tuzayyinu al hawanit wal buyut. Gimana? Wa kadza yahrumu tazyinul hawanitu wal buyuti wal majalis. tazyinul hawaniti wal buyuti. Tazyinul hawaniti wal buyuti wal majalisi bi awani dhahabi wal fiddah. Hadha huwa as-shawab. Wajawwazahu ba'dul ashabi wa huwa ghalat. وقد نص الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة nggak pakai alif lam. من إناء ذهب أو فضة عصا Terus ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له. عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammad bin Abdullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala al-imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah fi kitabih Kifayatul Akhyar. ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة وفي القنان. ويحرم استعمال ماء الورد, dan diharamkan atau haramnya isti'mal menggunakan ma'al ward. Ma'il ward yaitu air bunga. Ya, kalau di sini air mawar wal adhan yaitu minyak-minyak. Adhan jama' dari duhun, yaitu minyak-minyak. Fi qamaqimidz dhahabi wal fiddah, dalam qamaqim yaitu kumkumah, yaitu botol emas dan botol perak misalnya. Ini masih berkaitan dengan penggunaan wadah emas dan wadah perak. Penggunaan botol parfum, botolnya terbuat dari emas, ya, botolnya terbuat dari emas atau tutupnya atau mananya lah, atau fiddah, maka haram menggunakan minyak wangi tersebut. Haram menggunakan minyak wangi tersebut kecuali kalau minyak tersebut sudah ditaruh di tempat lain yang bukanlah wadah emas atau perak. Itu dalam fikih Syafi'i. Ya.
Wa kadza wa fil qanani, Anda enggak tahu arti qanani sini. Anda tahunya konami ya. Kalau qanani Anda enggak tahu. Wa kadza yahrumu tazyinul hawaniti wal buyuti wal majalisi bi awani adh-dhahabi wal fiddah wa hadha huwa as-shawab. Itu ada bold di situ, benar-benar ditekankan hitamnya. Wa kadza, dan juga begini juga, yahrumu haram tazyin al-hawanit. Tazyin menghiasi. Zayyana yuzayyinu tazyinan, menghiasi. Apa yang dihiasi? Al-hawanit jama' dari hanut. Seperti toko. Hanut itu toko, kedai. Seperti misalnya kayak di samping rumah ini, itu namanya hanut, kedai, ya, toko gitulah. Apapun yang penting toko lah. Asalnya hanut itu kedai seperti itu. Karena zaman dulu nggak ada toko-toko kayak Indomaret dan semacamnya. Tapi hanut itu kedai-kedai yang ada di desa-desa atau dusun-dusun, yang mana pelancong atau musafir itu sering menetap, atau bukan menetap, mampir, ngasok di sana gitu. Itu hanut. Tidak boleh menghiasi toko, dan al-buyut jama' dari bait, rumah. Ya. Rumah-rumah, wal majalis, dan tempat-tempat yang duduk kayak saung seperti ini, ya, atau ya tempat-tempat duduk aja. Ya, daerah-daerah yang misalnya di depan itu ada pos gardu, itu majalis juga. Semua itu, pokoknya tempat-tempat itu, baik toko, rumah, ataupun tempat ngobrol, itu tidak boleh dihiasi bi awani adz-dzahabi wal fiddah. Ada ina atau wadah-wadah terbuat dari zahab dan fiddah. Piring atau gelas atau parfum atau apapun. Yang penting wadah. Tapi maksudnya bukan buat dijual, tapi memang buat dihias gitu. Enggak boleh. Itu kan namanya tazyin, bukan bai'. Jadi bedakan tazyin, kok ini kan babnya tazyin. Mentang-mentang dia punya badan emas gitu. Kayak Monas gitu. Enggak boleh itu, enggak boleh. Masjid Kubah juga sebenarnya enggak boleh kayak gitu. Itu malah jadinya makhyalah dan saraf namanya. Makhyalah itu, khuyala itu apa namanya? Meninggikan, sombong. Dan saraf tabdzir, sombong dan mubadzir. Jadi menjamak antara beberapa hal yang buruk. Masjid Kubah Depok, ya kan? Monas nggak boleh. Hah? Monas juga tuh nggak boleh. Iya, Monas nggak boleh. Yes. Hah? Ka'bah kayaknya gimana? Anda nggak tahu kok Ka'bah. Kiswah. Di ini nggak para ulama ijma bukan? Ada yang mempermasalahkan? Berarti ijma suku tinggal masalah dengan itu. Dan juga mungkin di zaman Nabi juga. Kalau kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau dikiaskan dengan kayak di sini-sini daerah-daerah ini, itu kan jatuhnya bukan ke pensucian, pengkultusan, cukup dengan sholat di sana. Tapi kalau misal sampai seperti itu masuknya makhyalah dan saraf, yaitu berbangga-banggaan dan tabdzir, dan itu hak, dan itu terjadi. Ya Monas, apalagi Monas, buat apa Monas gitu kan? Illuminati ya, konspirasi Yahudi. Monas. Ya. Toko, di sini toko, rumah biasa dan majlis pertemuan saja nggak boleh. Ya apalagi yang lainnya. Ya seperti diskotik, dan tidak ada emas di situ, yang apa yang lebih buruk lagi. Kalau bisa kita jarah aja itu emas ya. Terus kita sedekahkan ke fakir miskin, atau buat beli kitab supaya antum bisa baca. Baik itu. Wa hadza huwa as-shawab. Ini ada kalimat hadza huwa as-shawab, berarti ada ikhtilaf di dalam mazhab. Hadza huwa as-shawab, ini sing genah gitu, kalau bahasa Arabiknya, bahasa Jawanya. Ini yang benar. Ketika dibilang as-shawab, dan kita udah jelasin kalau dalam Kifayatul Akhyar, kalau disebut as-shawab itu lawan dari ghalat dan batil.
Jadi ada as-shawab, tingkatan paling tinggi itu as-shawab dalam khilafiyah. Kalau udah ada ini yang shawab, maka yang lawannya itu jelek banget perkataannya, batil, ghalat. Kalau misalnya ada as-sahih, hadza huwa as-sahih, maka ini lebih ringan. Ya. So, di sini ada misalnya ada lafal tadi as-shawab, ada as-sahih, ada al-asah. Ada ar-rajih juga. Azhar. Kalau as-shawab itu berarti ada ikhtilaf di antara ulama-ulama mazhab tanpa mengkaitkan dengan Imam Syafi'i. Itu antara ulama mazhab saja. Nah, as-shawab itu menunjukkan bahwa saya pendapat sebaliknya adalah pendapat yang batil dari ulama mazhab itu. Dari ulama Syafi'i. Itu kalau as-shawab. Jadi as-shawab itu tingkatnya cukup ekstrim untuk melawan qaul yang bersembarangan dengannya. Adapun kalau misalnya hadza huwa as-sahih, kalau as-sahih dalam mazhab ini itu berarti lawan dari qaul yang sahih itu salah. Tapi tidak separah salahnya lawannya shawab. Jadi dengan paling atas as-shawab, paling bawah ini batil atau ghalat. Kemudian ada hadza huwa as-sahih, ini yang benar. Sama-sama maknanya hadza huwa as-shawab dan hadza huwa as-sahih maknanya sama-sama ini yang benar. Tetapi urufnya kitab-kitab mazhab Syafi'i itu kalau menyebutkan as-shawab itu berarti lawan dari batil, jelek. Kalau as-sahih lawan dari khata'. Jadi lawan perkataannya as-sahih adalah ini perkataan yang khata'. Kalau misalnya asah itu lebih ringan daripada sahih. Apa arti asah? Lebih sahih. Berarti lawan kata asah dia sahih juga, cuma kurang tepat gitu loh. Nah, biasanya kalau asah, as-sahih dan shawab itu untuk masalah khilafiyah antara ulama-ulama madhab selain Imam Syafi'i. Maksudnya bukan perkataan Imam Syafi'i. Adapun kalau perkataan Imam Syafi'i memiliki lebih dari satu, salah satunya dirajihkan, maka enggak pakai as-sahih, enggak pakai as-shawab, enggak pakai asah, tetapi makainya azhar. Pakainya azhar. Misalnya dua perkataan Imam Syafi'i bertentangan nih, maka yang azhar adalah perkataan pertama gitu. Azhar artinya apa? Lebih zahir. Ini paling halusnya ini. Lebih halus daripada asah. Lebih zahir maksudnya lebih tampaklah lebih benar gitu. Itu ya. Itu istilah-istilah dalam mazhab, dalam kitab-kitab. Jadi hadza huwa shawab, ini sing gena, ini yang benar. Berarti lawannya itu batil. Wa jawwazahu ba'dul ashabi wa huwa ghalat. Dan ba'dul ashab, sebagian dari ashab yaitu ashab Syafi'iyah, ulama-ulama besar mu'tabarin dalam Syafi'iyah, jawwazahu, membolehkan apa? Hu di sini kembali ke mana? Ayo yang tahu? Hu di sini kembali ke mana? Bukan hawanit, itu jamak taksir berarti. Tazyin. Wa jawwaza dzalika tazyin ba'dul ashab. Sebagian ulama besar mazhab Syafi'iyah membolehkan mentazyin toko-toko, rumah-rumah dan majlis-majlis, wa huwa ghalat. Langsung dihakimi. Dan itu huwa di sini kembali ke pendapat tajwiz, yaitu pembolehan itu adalah ghalat, salah, batil, enggak benar. Di sini dalam mazhab sendiri mereka ada khilafiyah dan enggak apa-apa saling satu sama lain membatilkan perkataan lainnya. Enggak apa-apa. Ya. Tapi tidak mencap orangnya, hanya membatilkan perkataannya. Wa qad nassa Asy-Syafi'i, dan Asy-Syafi'i telah menaskan, yaitu telah menuliskan, mentitahkan, wal ashab yaitu para ulama besar mazhab Syafi'i, annahu, bahwasanya, lau tawaddu'a, seandainya seseorang berwudu, awigh tasala, atau mandi, min ina'i dhahabin, dari wadah emas, au fiddatin, atau perak, asa, maka dia telah bermaksiat. Tapi mandi junubnya sah enggak? Wudunya sah enggak? Sah. Karena apa? Yang dilarang bukan zat wudunya, tapi tata pemakaiannya. Seperti yang telah Anda bilang. Seseorang misalnya antum berkeyakinan isbal haram. Itu yang sahih.
Nah, kemudian antum sholat dengan berisbal. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya, karena yang dilarang adalah isbalnya. Adapun sholatnya tetap sah. Itu yang benar. Ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang sholatnya dengan isbal dia tidak sah, itu hadis dhaif jiddan. Sangat lemah, oke? Itu ya. Oke. Tadi udah dibaca belum? Wa yahrumu ittikhadhu? Udah. Wa yahrumu ittikhadhu hadhihi al-awani. Dan haram ittikhadh. Shuf, di sini ada istilah ittikhadh. Ada istilah isti'mal atau istikhdam. Isti'mal dengan ittikhadh itu beda. Isti'mal artinya menggunakan. Antum ketika minum tadi, isti'mal, yaitu misalnya ini gelas dari zahab atau minum, ini namanya isti'mal. Tapi kalau antum menjadikannya pajangan saja ini di gelas dari emas, jadi ini pajangan, ini namanya ittikhadh. Ya. Jadi isti'mal menggunakan. Ittikhadh itu memiliki, mengambilnya namun tidak mengaktifkannya sebagai yang digunakan, tapi memajang aja. Kayak misalnya ittikhadh Gucci misalnya. Gucci itu ittikhadh. Karena Gucci bukan buat minum. Itu enggak. Ya kan, Gucci ittikhadh mainnya. Ya kan? Jadi wa yahrumu ittikhadhu hadhihi al-awani min ghairi isti'malin 'ala as-sahih. Syuf, ini ada istilah lagi. Kita punya 3 istilah. Ittikhadh, bahkan tiap-tiap kalimat ini ada istilah masing-masing. Yahrumu itu haram. Masuk ke hukum, ya kan? Ini hukum apa nih? Hukum syar'i bukan? Berkaitan dengan amaliyah kan? Tadi kan kita bahas. Ini fikih berarti kan? Haram apa? Ittikhadh, istilah baru. Yaitu tanpa menggunakan tapi mengambilnya, mengadopsinya sebagai pajangan atau semacamnya. Awani jamak dari ina, wadah-wadah, min ghairi isti'mal, tanpa isti'mal, dinonaktifkan dari pemakaian, ditaruh gitu aja di bupet atau di mananya, pajangan saja. Itu haram 'ala sahih, atas pendapat yang sahih, berarti ada ikhtilaf dalam mazhab. Tetapi lawan dari sahih apa? Khata'. Berarti pendapat yang membolehkan adalah pendapat yang salah. Namun salahnya tidak separah dengan salah yang membolehkan mentazin, gitu loh. Tazyin. Kalau tazyin tadi menghiasi, berarti kan mempernak-pernikan rumah. Jadi tazyin itu kan apa namanya? Di pintu ya ditaruh apa gitu kan. Nama siapa, nama keluarganya dengan emas. Ini namanya tazyin. Nanti dia dicolong sama orang. Burung aja dicolong. Nah, adapun kalau misalnya ittikhadh itu memajang saja, kayak di dalam rumah taruh guci, taruh piala terbuat dari emas, ya. Maka ini masuk di dalamnya. Hadhil awani min ghairi isti'mal, ya. Awani yaitu ina, yaitu seperti gelas, piring dan seterusnya, atau panci terbuat dari emas, ceret, centong terbuat dari emas, enggak dipakai, cuman ditaruh aja. Emas atau perak gitu kan. Haram, enggak boleh. Terus apapun itu. Ini awani loh. Awani itu kan tadinya kan digunakan untuk, aslinya untuk digunakan. Gimana kalau di pajang doang? Enggak boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya ittikhadh selain awani? Ittikhadh selain awani ini khilafiyah juga di antara ulama. Mereka meninjau dari segi tabdzir atau tidaknya. Mubazir atau enggak nih? Ada yang mengharamkan secara mutlak. Ada yang membolehkan selama dalam batas kewajaran dia. Karena masalah mubazir atau tidak itu masalah relatif. Kalau Anda misalnya penghasilan 50 juta per bulan, amin ya Allah. Kalau 50 juta per bulan, itu udah nggak disaung sekarang. Karena beli tanah bikin masjid baru. Tapi nggak di sini, masjid Diror nanti ini. Nah, itu sampai mana tadi? Bukan situ. Di situ mubazir kan. Kalau bagi anak nggak masalah apa misalnya
hal-hal yang bukan awani ya, bukan awani. Apa sih gitu? Medali atau apa gitu kan? Yang bukan awani, bukan wadah. Tapi bisa dipajang emas gitu kan. Mahkota ya, bisa buat minum nggak dia? Mahkota. Atau yang lainnya lah, yang nggak ada kaitannya dengan isti'mal. Apa gitu medali kan? Nah, itu bagi anak biasa aja. Tapi memang bagi orang miskin itu luar biasa. Kadang hal seperti ini relatif, cuma yang lebih selamat tentu saja tidak boleh. Maksudnya nggak usah. Ini masalah khilafiyah yang tentang yang non awani, bukan ina. Masalah khilafiyah. Oke. Kembali kita di awani. Kalau awani jelas sahih, yang alas sahih yang benar adalah tidak boleh. Lianna ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Apa yang penggunaannya dilarang, maka ittikhad Indonesia apa enaknya? Pengambilannya juga haram. Maksudnya menjadikan sebagai pajangan juga haram. Ini untuk barang-barang yang asalnya untuk digunakan. Adapun tadi medali atau apa misalnya jam, maksudnya jam dinding ya, dipajang gitu, itu bukan termasuk sini. Beda lagi kasus. Karena itu asalnya bukan isti'mal kita. Tapi pajangan memang murni dia untuk dipajang. Gucci bisa untuk isti'mal enggak? Ada yang bisa untuk isti'mal, ada yang memang bukan buat isti'mal. Ya kayak Gucci gede juga ya. Ya gitu ya. Contoh. Ka'alatil lahwi. Seperti alat-alat permainan di sini apa dulu nih? Alat musik maksudnya. Ini beliau ini termasuk yang mengharamkan musik nih. Beliau. Tapi nggak dipakai sama Syafi'iyah Indonesia ya. Ka'alatil lahwi, seperti alat-alat musik lah misalnya ya. Alat-alat musik haram isti'malnya, maka haram juga ittikhadnya. Ittikhad ini antum beli tanpa ada niatan untuk memakai pun itu ittikhad. Itu udah masuk ke bab haram. Gitu kan? Piano ya. Antum nggak ada niatan mau mempelajari sama sekali, tapi cuma pajangan saja di rumah. Udah. Itu haram masuknya. Walaupun bukan dari dhahab wal fiddah, bukan. Ini seperti itu kasusnya. Kalau replikanya kecil itu gantungan atau jangan kecil. Enggak bagus juga, enggak boleh juga. Karena itu tasyabuh dengan alat fasik. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh kayak gitu. Kalau dulu kan misalnya gitaris itu kan. Nah, setelah dia tahu ilmunya, nah itu terus ditaruh aja di gudang gitu. Harus dibuang enggak, Pak? Nanti bakal itu sama buhul sebenarnya itu. Dijual Atau ini enggak kita. Dijual gitu. Bisa, itu benar bisa. ini jual dipakai orang lagi. Maksudnya? Musik. Iya ya. Oh iya, enggak bisa. Apa? Enggak bisa. Itu karena barang haram. Iya, barang haram enggak bisa. Enggak bisa. Kalau dijual enggak boleh. Misalnya apa? Kayak bekas drum terus jadi buat naruh barang. Enggak apa-apa. Kalau itu enggak apa-apa, yang penting alih fungsikan enggak apa-apa. Asal dia wujudnya enggak seperti itu lagi. Kalau misalnya gitar jadiin kemoceng atau gimana, itu nanti dia teringat lagi, kok eman-eman banget, mendingan saya balik lagi daripada gini. Iya, jadi kalau dialihfungsikan dengan perubahan itu ya, supaya enggak, itu satu dari namanya. Supaya nggak bisa dipakai lagi gitu. Iya, yang penting nggak bisa dipakai lagi gitu. Bocorin. Kalau bisa janganlah, cari yang lain aja, hancurin aja. Kalau di pretelling misalnya kayak piano yang banyak alat elektronik dalamnya, copot speakernya jual sebagai speaker. Nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena dia bukan utuh sebagai alat lahwi lagi. Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, karena dia bukan dinamakan alat lahwi lagi. Dia alat dah gitu dong, alat relatif ya. Oke, jadi kalau misalnya alat lahwi itu nggak masalah. Ya, afanallahu al-karim min ta'ati ma huwa sababun nar. Baik, itu kita lanjutkan ya. Tenang Mas Ali, tenang. Tenang ya. Anak-anak sih kitabnya. Ayo kita lanjutkan. Wa yahrumu 'ala as-sa'iri. Siapa yang baca? Antum baca. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Wa yahrumu 'ala as-sa'iri. Wa yahrumu 'ala as-sa'iri san'atuhu wa la yastahiqu ajratan
li'anna fi'ala ujrah. ujratan li'anna fi'alahu ma'siyatun walau kassara syakhsun hadhihi al-awani fala arsha alayhi wala yahillu li ahadin ay yutalibahu bil arsh wala raf'uhu ila zalimin min hukami zamanina li'annahum jahalatun wa yata'atuna hadhihi al-awani hatta yashrabuna al-musrika ma'al atil lahwi. Yata'atawna tadi. Yata'atawna. Ya, terus. Ya, terusin aja wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yumsahu nasun min ummati akhir zamani qiradatan fi akhir zamani qiradatan wa khanazira qiradatan wa khanazira banyak khanazir gitu. Qiradatan wa khanazir qalu ya Rasulullah alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna jangan waqaf di la ilaha illallah wa annaka rasulullah qala bala walakinnahum ittakhadhu al-ma'azifa wal qainat fabatu lahwihim wa la'ibihim fa asbahu wa qad musikhu qiradatan wa khanazir. Wa fi hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jalasa ila qainatin yastami'u minha subba fi udunayhi al-unuk wal anuku bi dhammin nuni wal maddi huwa rasasul mudhabu wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Wa yahrumu 'ala as-sa'ighi sun'atuhu. Dan haram atas sa'igh. Ini bisa wa yahrumu atau wa yuharramu. As-sa'igh itu tukang. Tukang haram untuk sun'atuhu, yaitu sun'ah artinya adalah membuatnya, menciptakannya, memproduksinya gitu. Haram atas penjual atau tukangnya, pembuatnya untuk memproduksinya. Di sini domir hukum balik kemana? Ina. Gimana soigi gimana? Ina. Ya. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya kan? Iya. Produk produsen dilarang untuk memproduksi hal-hal semacam itu. Wala yastahiqqu ujratan, dan tidak berhak mendapatkan ujroh. Jadi ambil aja kalau dia bikin. Enggak usah dibayar. Kenapa? Lianna fi'lahu ma'siyah, karena perbuatannya maksiat. Jadi kalau misalnya seseorang menjual barang-barang maksiat, maka tidak berhak untuk mendapatkan hasil itu, haram hasilnya gitu kan. Cuma bukan juga kita boleh mengambilnya begitu saja. Kecuali kalau kita pemerintah gitu kan. Kita berhak. Ya, kemudian walau kasara syakhsun hadhil awani, kalau misalnya seseorang memecahkan ina-ina ini, yaitu wadah-wadah ini, fala arsya alaih, maka tiada denda atasnya. Arsy itu denda, tidak ada denda atasnya.
Jadi kalau antum memecahkan piring emas, ya sengaja, nggak ada denda antum, ya secara syar'i, bahkan bagus. Kemudian untuk pungut. Fala arsya alaihi, tidak ada denda atasnya secara hukum Islam. Wala yahillu li ahadin an yutalibahu bil arsy, dan tidak halal atas siapapun untuk memintanya dari denda. Enggak ada yang boleh meminta atasnya denda. Antum memecahkan piring emas, Anda misalnya memecahkan piring emas, kompreng gitu kan, atau gimana bunyinya emas lah gimana. Nah, terus Pak Rahmat sebagai pemilik minta ganti. Enggak mau ganti, karena antum telah berbuat tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan dalil-dalil lah. Terus terdiam dia. Polisi datang. Enggak boleh untuk meminta arsy, yaitu denda. Ya. Perbuatan tidak menyenangkan. Ya kalau terpaksa ya udahlah, mau gimana lagi? Lagian antum pecahin. Tukar kitab. Antum melihatin wala yahillu li ahlina yutalibahu bil arsy. Baik. Dan wala raf'uhu, dan juga tidak halal raf'uhu, mengangkatnya, maksudnya mengangkat kasus ini ila zalimin min hukami zamanina, kepada orang zalim dari hakim pemerintahan. Hah? Di zaman sekarang. Di zaman sekarang lebih. Malah kalau kita angkat, wah udah pasti kayaknya kita yang kena. Dan gak ada yang boleh angkat itu dalam hukum syar'i. Li'annahum jahalah, karena mereka jahalah ini jamak dari jahil. Jahalah jamak dari jahil. Seperti biasanya jamak untuk isim fa'il kadang merupakan berwazan fa'alah. Seperti fajarah jamak dari fajir, kafaratul fajarah. Kafarah jamak dari kafir. Ini jahalah jamak dari jahil, karena mereka bahlul gitu. Karena mereka jahil dalam artian tidak tahu. Ya, pemerintahan kita lebih-lebih. Nah, jadi kalau misalnya kita atau ada yang mengangkatnya ke hakim, ke pemerintahan atau ke polisi, ya masuk di sini polisi. Apalagi polisi nggak ada undang-undang, tidak halal untuk, nggak ada undang-undang gitu. Malah justru ini kesempatan gitu kan. Maka nggak boleh mengangkatnya ke hakim. Wa yata'atawna hadhil awani. Di sini yata'atawna ta'ati di sini maksudnya adalah saling menggunakan wadah-wadah emas dan perak kalau diterjemahkan di sini. Jadi tidak boleh juga hatta la yashrabul muskira ma'a alatil lahwi, hingga mereka berani minum minuman keras sambil diiringi alat-alat hiburan. Oh, ini mensifati hukam, para orang-orang zalim dari pemerintahan. Pertama, udah ini benar-benar ini dari Suriah ini orang, maksudnya Syekh Al-Hisni orang Suriah. Tapi waktu itu nggak ada Bashar Assad waktu itu. Ini orang tahun Ibnu Hajar kok, abad 9 Hijriah. Tidak boleh mengangkat perkara ini ke pemerintahan yang zalim. Pertama disifati zalim. Kedua, jahalah. Ketiga, mereka saling tukar-menukar awani ini. Sampai mereka itu minum arak khamr dengan adanya iringan musik-musik. Ini pada zaman itu. Gimana dengan zaman sekarang? Sudah tidak bisa diceritakan lagi. Ya, tapi kita insyaallah Allah berikan, insyaallah negeri ini insyaallah Allah berikan pemerintahan yang adil sesuai syariat Islam. Amin. Dan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yumsakhu nasun min ummati fi akhiriz zamani qiradatan wa khanazir." Ada istilah namanya masakh. Masakh itu perubahan wujud seseorang dari normal manusia menjadi ketek misalnya, wedus dan semacamnya. Jadi binatang, itu masakh namanya.
Masakh berarti perubahan seseorang menjadi apa? Binatang itu. Ya karena dilaknat oleh Allah. Dikabarkan oleh Rasulullah, nanti di akhir zaman akan dimasakh suatu manusia dari umatku. Nasun min ummati. Berarti bisa jadi dari umat kita, kaum muslimin. Menjadi apa? Monyet dan babi. Na'udzubillah. Seperti orang-orang Yahudi dulu. Qalu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukannya mereka itu bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah? Ya kan tadi? Qal bala, iya benar. Bala artinya benar. Walakinnahum, tapi mereka ittakhadhul ma'azifa wal qainat. Mereka mengadakan dan menjadikan ma'azif, alat-alat lahu, musik, dan qainat, biduanita perempuan-perempuan penyanyi. Fabatu ala lahwihim wa la'ibihim, dan mereka batu itu artinya bermalam. Bermalam maksudnya tinggal party gitu malam hari atas dengan lahu, kelalaian mereka dan permainan mereka. Fa asbahu, maka asbahu ketika mereka ada di pagi hari, wa qad musikhu qiradatan wa khanazir, mereka telah berubah jadi kaki. Masyaallah. Ini hadis ini sahih dengan syahid. Ya. Dengan syahid dari hadis Bukhari. Namun hadis Bukhari itu juga dikritisi oleh sebagian ulama bagi yang menghalalkan atau dilegalisir bagi yang menghalalkan. Wa fi hadis Anas radhiyallahu anhu, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Man jalasa ila qainatin yastami'u minha subba fi udhunayhi al-aruk." Barang siapa yang duduk dekat seorang biduan, dangduters, koplo, sambil saweran gitu kan. Yastami'u minha, yastami', istima' beda dengan sama'. Istima' itu menyimak dengan adanya niatan dan keinginan. Adapun sama itu hear, mendengar. Jadi listen dengan hear beda. Listen itu menyimak benar-benar, kalau hear mendengar. Nah, dia menyimak benar-benar, menikmati gitu. Subba fi udhunaihi al-anuk, akan diisi nanti kedua telinganya dengan cucuran timah panas. Na'udzubillah. Tetapi hadis ini maudhu', batil. Ya, hadis ini enggak sahih sama sekali. Enggak bisa dijadikan hujjah. Na'udzubillah dengan azab ini ya. Tapi hadis ini boleh enggak kita sebarkan? Untuk tarhib. Bagi yang misalnya antum kita berpendapat misalnya tarhib dan tarhib itu boleh disebarkan. Untuk tarhib, bukan untuk hukum. Tapi boleh enggak yang ini disebarkan? Enggak boleh karena ini hadis batil. Maksudnya memang benar-benar dia dhaif jiddan atau sampai ke derajat maudhu'. Adapun yang boleh disebarkan itu yang dhaifnya ringan. Dan bahkan bisa jadi mungkin dengan adanya syawahid bisa digabungkan sehingga menjadi hasan li ghairihi, wallahu a'lam. Baik, insyaallah sampai mana? Sampai situ aja atau dikit lagi nih atau gimana? Atau baca di rumah PR? Kita habiskan dikit lagi ya. Dikit, 2 paragraf lagi. Ana bacain aja. وأما أواني غير الذهب والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج ونحوهما فهل تحرم؟ فيه خلاف. قيل تحرم لما فيها من الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء، والصحيح أنها لا تحرم atau annaha la tuharram. Wala khilafa annahu la yahrumul ina'u alladhi nafasatuhu fi sun'atihi wala yukrah kalabsil kattani was-sufin nafisaini wa amma awani ghairu adh-dhahabi wal fiddah. Adapun kalau misalnya wadah-wadah selain
zahab wal fiddah, emas dan perak. Fa in kanat minal jawahirin nafisah, seandainya materi-materi tersebut dari benda-benda berharga. Nafisah artinya berharga. Jadi kalau misalnya laki-laki namanya nafis artinya orang berharga. Nah, kalau dari benda yang berharga seperti yakut. Apa yakut? Enggak tahu ya. Indonesia apa? Permata ya? Kalau fairuzaj sama sebenarnya. Hah? Kayak jenis batu itu kan. Ya batu mulia lah pokoknya. Batu yang bagus gitu. Wa nahwihima dan semacamnya. Fahal tuharram atau fahal tahrum, apakah itu haram? Fihi khilaf. Ada khilaf dalam mazhab. Qil, dikatakan ada yang mengatakan dalam mazhab tahrum, haram lima fiha minal khuyala wasraf. Karena di dalamnya ada, di dalam perbuatan itu ada khuyala. Khuyala yaitu kesombongan. Saraf tabdzir. Nah, ya contoh tadi itu awani. Itu awani nih ya, ini awani ya. Gimana kalau perhiasan kayak kubah emas dan semacamnya? Khuyala bukan. Menurut kejiwaan kita yang netral. Khuyala kan. Ujung-ujungnya kan buat apa? Supaya orang-orang ke sana. Sementara kita udah pernah membahas tentang syaddur rihal. Yaitu menuju ke masjid jauh, bukan untuk menuntut ilmu, untuk melihat masjid itu. Ini nggak boleh kayak gini. Beda kalau misalnya kita ke Bandung untuk menuntut ilmu ke masjid tertentu, misalnya ke Ustadz Abu Haidar misalnya, ada daurah di sana, ini nggak masalah, karena ilmu tujuannya di masjid manapun. Tapi kalau masjid khusus kayak gini, ini masuk ke dalam la tusyaddur rihal illa fi thalatha. Nggak boleh kita jauh-jauh bersungguh-sungguh untuk rihlah atau safar kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Ya kan? Itu kan kalau safar, kalau misalnya kita orang ini. Enggak apa-apa itu mah. Masa enggak boleh gitu. Tapi sholat di situ sah enggak? Sah, sholatnya sah. Cuman ini yang dilarang di sini adalah potensi khuyala ini. Khuyala itu kan kesombongan, berbangga dengannya. Kemudian saraf juga kalau kita lihat sekarang penduduk sekitar juga pasti membutuhkan banyak duit juga buat apa-apa. Ta'lim. Kenapa enggak diajarin? Kenapa nggak ngadain kajian kitab aja di sana sekalian, daripada duitnya bermiliar-miliar buat itu, mending buat beliin kitab bagi-bagiin, masya Allah, ya kan jauh lebih, kan? Ya nggak Mas Ari ya? Atau buat makan gitu kan, buat kajian kita gitu kan? Gorengan, iya, itu jauh lebih bermanfaat loh itu. Itu ta'am itu dari iman kata Nabi, salah satu sebaik-baik Islam. Taib, as-saraf. Dan itu pertama ilatnya kenapa diharamkan bagi sebagian ulama Syafi'iyah hal seperti ini, khuyala, sombong, saraf, mubazir, kasri qulubil fuqara, memecahkan jantung-jantung orang-orang fakir. 3 ilat. Ini untuk awani, wadah-wadah selain zahab dan fiddah. Dan as-sahih, yang sahih adalah tidak haram, itu yang sahih. Ya. Dari benda-benda hebat, bagus gitu, tidak haram. Tidak haram. Karena masalah sombong, saraf dan ini itu bukan ilat pengharaman ini, bukan. Ya. Wala khilafa, dan tiada perselisihan annahu la yahrumul ina'u alladhi nafasatuhu fi san'atihi. Tidak diharamkan wadah yang kemuliaan materinya itu dalam pembuatannya. Gimana ini kalau misalnya kita ini mengenai wadah-wadah yang bagus di pembuatannya. Jadi bukan di zahirnya tapi di cara membuatnya. Gimana tuh? Maksudnya apa ya? Bentuknya kali sih. Bentuknya. Bahan-bahannya gitu. Ya, bahan-bahannya. Kualitasnya maksudnya ya, kualitasnya yang bagus. Kualitasnya. Dan tidak dimakruhkan seperti labs katan, yaitu seperti di sini katan, di sini dimaknai kain sutra. Bagi siapa? Bagi perempuan. Bagi perempuan tidak dimakruhkan. Dan juga kain yang terbuat dari bulu halus yang bagus, suf, maka nggak masalah. Dua-duanya bagus, nggak masalah. Tapi kalau misalnya sutra, misalnya memang sutra, maka hanya untuk siapa? Apa? Untuk perempuan. Baik, kita cukup sampai situ insyaallah taala. Insyaallah kalau misalnya hari Jumat seperti ini juga, insyaallah di dalam aja ya.
Enggak di sini. Ah, di dalam atau boleh di sini, yang sisanya di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan